Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai lagi ya mereaksi video. Untuk saat ini kita akan dalam sesi reaksi politik ya. Setelah Idul Fitri ya sudah maaf-maafan nih. Kita lihat apakah di dunia politik masih bikin ulah lagi, apakah sudah insaf, apakah masih korup. Oke, langsung kita saksikan saja bolong tayangan reaksi saya Jamie Oli. Monggo. DPR, mudik 2025 jadi yang terlancar di seluruh Indonesia setelah 25 tahun. Kurang koplah apa coba anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini? Malah membanggakan mudik tahun 2025 menjadi mudik terlancar setelah 25 tahun lebaran. Padahal kenyataannya kenapa lebaran tahun ini menjadi lebaran paling lancar atau mudiknya paling lancar itu karena banyak pemudik yang memutuskan untuk tidak mudik karena faktor ekonomi, karena sulitnya ekonomi, karena seretnya ekonomi. Bahkan penurunan angka pemudik ini mencapai angka 50 juta. 50 juta itu setara dengan 2 bahkan 3 provinsi. Bayangkan, menurun sebanyak itu karena faktor ekonomi. Tapi di mata anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra malah menjadi atau dianggap sebuah pencapaian. Ini kan tolol. Dan kalau anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini menganggap kondisi seperti ini adalah sebuah pencapaian, ini artinya anggota dewan ini tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi rakyat di bawah. Ada loh video yang menunjukkan bagaimana kondisi atau situasi pasar menjelang lebaran. Sak sepi-sepine tahun 2024 malah luwih sepi tahun 2020. Ya Allah, semengenaskan ini loh kondisi pasar menjelang lebaran, seperti tidak ada hari raya. Nah, kalau anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini menganggap kondisi seperti ini adalah sebuah pencapaian, bukan bagian dari tragedi ekonomi, kita cukup tahu aja lah, mulai tahun ini dan lebaran-lebaran di tahun yang akan mendatang, kayaknya mudik akan semakin lancar. Lancar bukan karena pemerintah memperbaiki kondisi jalan, bukan, tapi karena pemerintah sukses memiskinkan rakyatnya. Dan di lebaran yang akan mendatang, kalau kondisi yang seperti ini masih juga dibanggakan, dianggap pencapaian yang bagus oleh anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra, fix anggota dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini adalah orang yang goblok, bener-bener goblok. Saya nggak pernah ketemu orang segoblok ini. Goblok. Kurang goblok apa ya ini anggota DPR ya? Dianggap sebuah pencapaian karena mudiknya lancar banget. Ya, padahal kelancaran ini karena kesemrawutan ya, kehancurannya ekonomi Indonesia, dan dianggap pencapaian. Aduh, aplaus ya buat mbak-mbak ini ya, kuanggap wanita yang pemberani karena dia berani membicarakan fakta ya, sampai viral dia di media sosial. Memang faktanya seperti itu, bukan karena jalannya mulus ya, bukan karena pemerintah sudah menata masyarakat dengan baik, tapi kebaliknya, karena ekonominya kita hancur bolong. Terbukti dari pasar tadi ya, tahun 2025 pasarnya menjelang lebaran itu sepi. Biasanya lebaran tuh rame ya. Saya pribadi saya lihat kemarin tuh penukar uang baru biasanya rame.
sekarang menurun drastis. Kenapa? Ya penyebabnya kita, dampak inflasi juga, karena banyaknya korupsi di Indonesia, ekonominya jadi korat-karit, gak karu-karuan loh. Memang kita harus vokal ya untuk politik ini. Jadinya anggota DPR nggak semena-mena bilangin pencapaian, padahal ini kebobrokan. Kebobrokan ini. Ekonomi hancur dibilang pencapaian. 50 juta ya orang tidak mau mudik karena faktor ekonomi. Berarti dia nggak lihat ke bawah, nggak lihat ke lapangan. Dilihat cuma jalan lancar dan dibanggakan. Nah, sampai dibilang tolol. Aduh, hai. Mau nangis ya malu, ketawa juga menderita melihatnya. Aduh. Oke, kalau kita next aja langsung video selanjutnya. Pengamat politik Amerika mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh orang pintar, tetapi dibutuhkan orang yang jujur dan amanah kepada masyarakat. Kemarin yang bukan pengamat tapi yang diundang dari Amerika datang, dia katakan bahwa persoalan Indonesia itu hanya satu, Pintar banyak, orang pintar sedikit. Banyak, tapi orang jujur sedikit. Iya kan? Semua masalah sekarang Anda kalau mau bongkar, apa yang tidak dikorupsi kan? Dari atas sampai ke bawah. Ya kan? Kepala desa aja bisa korupsi, gimana aja? Jadi ini kan soal moral aja kan? Bagaimana kita membangun moral yang lebih baik. Dan kita harapkan Presiden Prabowo ini dia konsisten dengan komitmen dia dalam rangka penegakan hukum. Dan itu kita dari lembaga DPD sendiri memberikan dukungan penuh gitu. Minyak kita kayak kalian bilang sekarang, itu kan bukan barang baru. Jangankan minyak goreng ke apa segala macam. Di SPBU aja bisa dimainin gitu. Kita bukan di soal orang pintar, tapi soal orang moralnya dan amanahnya itu. Langka sudah di Indonesia. Orang jujurnya susah. Kenapa? Orang kok jadi udah pejabat, jadi aji mumpung lah. Mumpung aku ada, ya tak habiskan lah. Mumpung aku bisa, ya sudah aku lipas lah. Ini mentalnya kita, apalagi dengan ruang lingkupnya 90% orangnya seperti itu di DPR. Orang yang awalnya baik pun ya ini masuk ke lingkaran buruk, bisa jadi buruk juga akhirnya, karena orang idealis itu bakal diasingkan ya. Kalian catat, orang idealis itu bakal diasingkan, beda sama orang munafik. Orang munafik dia semuanya bisa karena dia munafik, tapi beda orang idealis. Memang dia punya pendirian teguh, tapi bakal diasingkan karena tidak sama dengan yang lain. Karena Indonesia orangnya lata, kalau A ikut A, B ikut B, C ikut C ya. Apalagi ini politik yang bobroknya minta ampun ya. Ini dia bilang apa aja bisa dimainin, jangankan minyak, SPBU ya yang dikelola pemerintah ya, BUMN itu bisa dimainin. Kurang apa korupsinya kita, dari pejabat paling atas sampai turun yang paling rendah, di kelurahan pun bisa dikorupsi. Mau bilang apa soal agama di politik, ada kebanyakan hanya orang yang jual agama di politik, hanya janji-janji palsu, akhirnya juga sama korup lagi. Dibandingkan dengan Cina, hukumannya tegas ya. Takut Indonesia disumpah sama Quran atau sama kitab Injil pun yang beda agama, orang nggak takut, punya keyakinan loh, padahal punya agama loh kita, nggak takut kok sama Tuhan. Orang Cina yang dibilang komunis ya, orang Rusia bilang komunis, ada takut-takutnya. Ya kita ya, Tuhan sendiri yang kita disumpahin ya. Ini pejabat-pejabatnya nggak main-main loh. Sumpah dengan Alkitabnya yang diyakini sendiri, itu berani bersumpah. Gimana terusan? Mau gimana?
kita bersuara pun seperti ini ya, nggak mungkin langsung didengar. Alah biarin lah, nggak penting. Punya kekuatan apa kita? Beda kalau bersatu semua ya, seluruh Indonesia. Paling agak adanya krisis itu ya. Ya, aku tidak mengharapkan itu, cuma ini hanya sedikit masukan ilmu ya buat kita, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja sebenarnya. Tidak baik-baik saja. Jangan bilang Indonesia itu baik-baik saja, itu hanya buzzer. Kalau di komentar itu ya banyak buzzer, ya ini provokasi yang gini. Karena kita berusaha meluapkan kebenaran. Tapi pasti ada buzzer-buzzer yang untuk menutupi itu. Dan dibilang kita itu seperti mengujar kebencian, padahal enggak. Kita hanya untuk belajar soal politik ini loh, ini faktanya nih loh. Karena kita sudah di era modern, buktinya sudah terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita benar-benar pahami, kita benar-benar melek loh. Ya ini faktanya, sudah mendarah daging sebenarnya kita. Kalau mau dirubah, ya dirubah mulai dari atas ke bawah, aturannya dirombak, benar-benar dirombak. Dan hukumnya benar-benar ditegakkan, bukan hukum suap. Oke, kalau di komen Anda sangat membantu ya untuk mengembangkan konten saya ini ya, untuk mengembangkan sharing soal politik ini ya. Kita sama-sama belajar, bro. Tidak ada yang pintar, kita sama-sama belajar. Oke, jangan lupa like, share, dan komen. Kata Pak Prabowo, orang pinter malah nggak jadi apa-apa. Orang pinter di Indonesia itu malah nggak pernah dihargai, Pak. Contohnya itu anaknya Dono. Itu malah jadi ahli nuklir di Swiss. Indonesia juga pernah punya mobil listrik yang negara lain mungkin belum punya waktu itu. Jadi itu udah pernah test drive sama Dahlan Iskan. Itu pun katanya gagal uji emisi. Mobil listrik kok bisa gagal uji emisi, akhirnya nggak jadi terbit. Orang pintar di Indonesia kalah dengan orang penjilat. Orang pintar di Indonesia kalah dengan uang. Orang pintar di Indonesia kalah dengan orang dalam. Satu lagi, orang pintar di Indonesia kalah dengan IPK-nya 2,3. Nah, sekelas wakil presiden kita aja masih dicariin kerja sama bapaknya. Karena bapaknya mungkin ya masih jadi pemain PS ya. Masih mainan PS mungkin ya. Oke, ini ya, di video ini kata Pak Prabowo ya, presiden kita ya, orang pintar ini nggak bisa jadi apa-apa nanti. Aduh, kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Memang iya kok, Iya, nggak jadi apa-apa kamu di Indonesia karena kamu tidak dihargai. Kepintaranmu tidak dihargai. Kenapa? Karena tidak ada relasi. Kamu tidak ada relasi, tidak ada keuntungan dari pejabat-pejabat ini. Kau tidak akan berkembang. Sepertinya yang disebutin tadi anaknya Dono, ahli nuklir ya, di Swiss. Terus ada anak bangsa yang sudah membuat mobil listrik, akhirnya diakui orang luar, diambil ya orang luar. Ada juga orang Indonesia ya membuat bahan bakar bensin ini ya dari air. Bayangkan, bahan bakar air berubah buat naik sepeda motor ya, bisa buat jadi bensin, pengganti bensin. Kenapa nggak bisa berkembang? Karena ada campur tangan politik. Itu bisnis, bisnis. Jatuhnya itu bisnis. Kalau kita menciptakan sesuatu yang tidak memutar bisnis mereka, apa yang terjadi? Ya di-cut, nggak akan berkembang. Kita bilang negara berkembang, tidak berkembang, tidak akan berkembang karena pemerintahnya bobrok. Karena politiknya kita juga seperti itu. Karena orang-orang memikirkan kepentingan pribadi, bro. Karena bisnis mereka bisa terhenti kalau kita menciptakan inovasi yang baru. Nyataannya seperti itu. Kamu bisa cek ya, anak bangsa sudah membuat apa aja sudah sangat banyak mungkin.
cuma tidak terekspos. Yang besar-besar seperti ini ya, anaknya Dono jadi ahli nuklir di Swiss, orang luar negeri sudah menghargai kita. Kenapa orang Indonesia tidak menghargai? Ya karena itu, karena tidak ada kepentingan bisnis memajukan mereka. Mungkin kita membuat inovasi baru ya, seperti ini tadi, air buat bensin, itu sudah sangat signifikan keuntungan. Kenapa kalau air bisa dibuat bensin? Mungkin orang luar pun sudah menemukan itu, tapi tidak direalisasikan, proyeknya tidak berjalan. Karena apa? Karena itu kepentingan bisnis. Coba bayangkan kalau Pertamina tutup ya, kita ganti air buat bahan bakar kendaraan. Bayangkan kerugiannya berapa? Universal ini, bukan hanya di Indonesia, di luar pun mengalami kerugian. Itulah, kita harus berpikir panjang bolong. Tidak hanya biarin lah, gini lah, memang lah Indonesia nggak maju, memang gini, biarin aja. Nggak bisa, kita harus melek bro. Mindset kita harus terbuka. Aku bilang, kita sama-sama belajar. Tidak ada orang pintar pun di Indonesia nggak dihargai, apalagi jadi orang bodoh, jadi mainannya politik kita gitu, jadi pionnya kita bro. Oke, tetap ya komen dengan adab. Mungkin kita berbeda pandangan, tapi tetap kita satu Indonesia bro. Jangan sampai terpecah belah karena cuma hanya beda pandangan. Ini konten hanya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.